Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 9, marilah kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu pembahasan kita selanjutnya tentang reproduksi pada hewan untuk yang jenis Avertebrata pada reproduksi seksual. Begitu. Oke, saya mulai ya. Saya mulai. Nah, untuk reproduksi vertebrata secara seksual berarti secara generatif atau seksual atau secara kawin atau secara pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina gitu. Kemudian semua vertebrata bersifat gonokoristik. Gonokoristik tadi apa? Dalam satu individu hanya terdapat satu jenis kelamin atau jenis kelamin jantan dan betina terpisah dalam dua individu yang berbeda, terpisah. Begitu. Nah, kemudian pembuahan dapat terjadi di luar, artinya atau fertilisasi eksternal ya bahasa lainnya. Pembuahan dapat terjadi di luar, artinya pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina terjadi di luar tubuh induknya, atau bisa juga di dalam tubuh induknya, atau nama lainnya adalah fertilisasi internal. Contoh untuk yang fertilisasi eksternal yaitu pada ikan, pada amfibi, kemudian untuk contoh fertilisasi internal yaitu pada reptil, aves, dan mamalia. Kemudian, tiga cara reproduksi pada hewan vertebrata ada secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar atau bertelur. Induknya akan menghasilkan telur, tetapi berkembang dan menetasnya itu di luar tubuh induknya. Contohnya pada ayam, burung, ikan, kata. Gitu kan. Misalnya ayam ya, ayam akan menghasilkan telur, setelah itu kan dierami. Nah, pas dierami itu kan telurnya itu berkembang dan menetas di luar tubuh induknya. Sudah keluar dari tubuh induknya. Begitu. Kemudian yang ovovivipar, bertelur beranak. Artinya adalah reproduksinya menghasilkan telur, tapi telurnya itu dipelihara di dalam tubuh induknya. Menghasilkan telur, tetapi telur tersebut dipelihara di dalam tubuh induknya, akan tetapi embrionya atau calon bayinya tidak mendapat makanan dari induknya. Terus mendapat makanan dari mana? Mendapat makanan dari cadangan makanan pada telur tersebut. Nah, yang bereproduksi secara ovovivipar ada apa saja? Ada ular boa, begitu. Kemudian reproduksi hewan vertebrata secara vivipar atau beranak. Nah, reproduksi dengan cara memelihara telur yang dibuahi di dalam tubuh induknya. Telur yang dibuahi dipelihara di dalam tubuh induknya, kemudian selama perkembangan embrio tersebut mendapat makanan dari induknya. Begitu contohnya ya kucing, kambing, begitu. Nah, selanjutnya pada vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelas. Vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelas, ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces kita bahas satu-satu dulu, yaitu tentang yang Pisces atau ikan. Pisces atau pada ikan, nah alat reproduksinya seperti itu. Ini untuk ikan betina, gambar alat reproduksi ikan betina ada ovarium, kemudian oviduk. Dan untuk yang jantan ada testis seperti ini, kemudian vas deferens. Kemudian di ikan ada saluran urogenital. Artinya apa? Itu merupakan saluran untuk sistem urin dan sistem genital atau sistem reproduksi. Begitu. Jadi ikan ada anusnya sendiri sudah, kemudian ada saluran namanya saluran urogenital untuk saluran urin dan saluran reproduksi seperti itu. Nah, kemudian proses reproduksi ikan, reproduksinya secara eksternal ya, karena pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Jadi, untuk ikan betina dia akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan sperma. Nah, terjadilah pembuahan, tetapi pembuahan ini terjadi di luar tubuh induk. Nah, kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi embrio, berkembang menjadi ikan baru, ikan individu baru, ikan muda, kemudian akan menjadi ikan dewasa.
Kemudian selanjutnya pembahasan vertebrata selanjutnya yaitu untuk yang amfibi atau hewan yang hidup di dua muka. Ya, untuk alat reproduksi amfibi ada apa saja? Ada ovidum, ovarium, uterus. Kemudian untuk yang jantan ada vas deferens, testis. Nah, pada amfibi dia memiliki kloaka. Kloaka itu apa? Satu lubang. Dia itu gunanya untuk ya urin, untuk saluran urin, kemudian untuk saluran pencernaan. Artinya untuk saluran urin kan menghasilkan itu ya air kencing atau urin begitu. Kemudian untuk saluran pencernaan juga berarti untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan atau untuk mengeluarkan pup begitu ya. Kemudian untuk saluran reproduksi juga berarti sel telur atau sel sperma dia juga dikeluarkannya lewat satu lubang ini namanya kloaka. Kemudian reproduksi pada amfibi contohnya pada katak dewasa akan bertelur kemudian dibuahi pembuahan eksternal ya pada ikan dan katak itu terjadi pembuahan eksternal. Telurnya akan dibuahi oleh spermanya dari katak jantan, kemudian telur berkembang menjadi berudunya menjadi berkaki, kemudian menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Begitu. Selanjutnya yaitu vertebrata untuk jenis reptil. Nah, alat reproduksinya bagaimana? Alat reproduksinya untuk yang betina ada ovarium, ovidum, kemudian untuk yang jantan ada testis, epididymis, kemudian ada vas deferens, ada hemipenis. Nah, kemudian pada reptil juga dia memiliki kloaka. Gitu. Kemudian ini reproduksi reptil. Selanjutnya yaitu untuk reproduksi pada aves. Reproduksi pada aves. Nah, ini untuk alat reproduksinya. Untuk yang betina ada ovarium dan ovidum. Ini ovidum juga. Kemudian ada untuk yang jantan ada testis, vas deferens ada ureter. Nah, untuk aves juga dia memiliki kloaka. Seperti itu. Lanjut, kemudian untuk vertebrata untuk yang mamalia. Nah, untuk mamalia pada mamalia sudah tidak kloaka ya. Mamalia tidak memiliki kloaka karena anusnya terpisah anus. Dia memiliki anus juga memiliki saluran reproduksi sendiri. Ini juga untuk yang betina bagian-bagiannya seperti ini ada anus, ada vagina, cervix, uterus, ovidum, ada ovarium. Begitu. Kemudian untuk yang jantan ada kelenjar prostat, vas deferens, testis, dan punya penis juga. Ini untuk anusnya, ini untuk penisnya. Seperti itu. Nah, pada mamalia terjadi pembuahan di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Kemudian embrio akan berkembang di dalam rahim si induknya sampai waktunya untuk dilahirkan. Kemudian masa kehamilan pada mamalia berbeda-beda. Contohnya ini ya, di tabel ini, tikus masa kehamilannya 22 hari. Nah, untuk gajah kehamilannya masa kehamilannya 641 hari. Jadi 1 tahun lebih atau 2 tahun kurang sedikit karena kan 1 tahun itu 365 hari gitu ya. Nah, ini untuk gajah masa kehamilannya 641 hari, sedangkan anak yang dihasilkan hanya 1. Sedangkan tikus masa kehamilannya hanya 22 hari, anak yang dihasilkan 6 sampai 10. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang tingkat reproduksinya tinggi, mana yang tingkat reproduksinya rendah. Nah, ini tikus, kelinci itu termasuk yang reproduksinya tinggi. Kemudian gajah, simpanse itu termasuk yang reproduksinya rendah.
Seperti itu. Nah, ini untuk catatan tambahan istilah-istilah tadi ya, hermafrodit. Artinya dalam satu individu memiliki dua macam alat reproduksi, yaitu reproduksi jantan dan betina. Kemudian lawannya hermafrodit ada gonohoristik, artinya dalam satu individu hanya memiliki satu alat reproduksi. Atau bisa juga reproduksi jantan dan betina terpisah pada dua individu yang berbeda. Kemudian ada tadi istilah fertilisasi internal, sudah saya jelaskan juga, berarti pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian kalau yang fertilisasi eksternal, pembuahan terjadi di luar tubuh induknya. Itu atau bertemunya sel telur dan sel sperma jadi di luar tubuh induknya. Nah, untuk yang fertilisasi eksternal, tadi contohnya ada ikan, kemudian amfibi gitu ya. Kemudian untuk yang fertilisasi internal ada aves, reptil, dan mamalia gitu. Kemudian ada tadi kloaka. Kloaka itu apa? Kloaka merupakan satu-satunya lubang yang berfungsi untuk saluran pencernaan, kemudian untuk saluran urin, dan untuk saluran reproduksi. Seperti itu. Sekian untuk materi kita kelas 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.